Welcome to the story. Balas kelakuan Abu Jahal, Abu Nawas sampai rela nyebur ke sungai. Kali ini cerita antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Bermula dari Abu Nawas pagi-pagi berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah itu ia mencari kayu bakar di hutan. Di perjalanan, Abu Nawas berpapasanlah dengan Abu Jahal. "Mau kemana, Abu Nawas?" tanya Abu Jahal. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Oh, ayo kita berangkat sama-sama. Aku juga mau mencari kayu di hutan," terang Abu Jahal. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani oleh Abu Jahal. Ketika mereka berjalan melewati pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Namun untunglah ada Abu Jahal di sampingnya. Abu Jahal langsung menarik tangan Abu Nawas, sehingga Abu Nawas tidak jadi jatuh ke sungai. Terima kasih Abu Jahal atas pertolonganmu," kata Abu Nawas. Tidak disangka Abu Jahal malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya akan basah kuyup. Hahaha," ucap Abu Jahal sambil tertawa makin keras. Sementara itu Abu Nawas hanya diam. Dia tidak mungkin marah kepada Abu Jahal yang baru saja menolongnya. Sejak saat itu, setiap bertemu Abu Nawas, Abu Jahal selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan saat keduanya nongkrong di warung, Abu Jahal terus menceritakan dan membesarkan hal tersebut, sampai-sampai membuat Abu Nawas merasa sangat malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahal. "Hei Abu Jahal, ikutlah denganku sekarang," ajak Abu Nawas. "Mau kemana memangnya?" tanya Abu Jahal. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi ke satu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak ke sungai yang dulu dirinya pernah diselamatkan oleh Abu Jahal. Setibanya di sana, dengan masih berpakaian lengkap, Abu Nawas langsung menjatuhkan diri ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata, "Lihatlah Abu Jahal, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah engkau mempermalukanku di depan orang-orang." Abu Jahal yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Allahu alam. Pakai cara unik, Abu Nawas sadarkan saudagar kaya yang hampir ia bangun masjid megah. Abu Nawas menyadarkan saudagar kaya yang hampir ia saat membangun masjid megah. Bermula dari orang kaya itu yang sedang membangun masjid besar di tengah-tengah kota Baghdad. Setelah masjid megah selesai dibangun, masyarakat sangat takjub dengan bangunannya yang megah. Pujian dan sanjungan terus terucap dari orang-orang kepada saudagar kaya itu. Lalu saat peresmian, saudagar kaya memutuskan untuk membuat tanda tulisan di pintu masjid. Para warga yang hadir bertanya kepadanya, "Tulisan apa yang akan kau tempelkan?" "Aku akan menuliskan namaku," jawab saudagar tersebut. "Jika kau buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan kau tulis namamu di pintu masjid," balas Abu Nawas.
Mengapa tidak boleh? Orang-orang harus tahu siapa yang membangun masjid ini, kata saudagar kaya mulai emosi. Jika demikian, pakailah namaku, ujar Abu Nawas menantang. Tentu saja permintaan Abu Nawas ditolak mentah-mentah. Aku tidak mau, enak saja. Aku yang membangunnya, protes saudagar kaya itu. Jika kau membangun masjid untuk ketenaran diri, maka kau telah kehilangan pahalamu, tutur Abu Nawas. Saudagar kaya itu pun terdiam, mulai tersadar akan perbuatannya tadi. Lalu ia berkata kepada warga, apapun yang dikatakan Abu Nawas, tulislah. Saat pintu masjid akan ditulis dengan nama Abu Nawas, dirinya langsung mencegah. Jangan tulis namaku, tulislah ayat Al-Quran di pintu masjid, perintah Abu Nawas. Allahu a'lam. Berkat baca surat Al-Ikhlas, Abu Nawas menang sayembara berhadiah besar. Inilah kisah Abu Nawas menang sayembara berhadiah besar berkat baca surat Al-Ikhlas. Diawali saat Baginda Raja sedang merayakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi kota Baghdad. Pesta tersebut dirayakan bersama-sama oleh orang-orang kaya ataupun rakyat biasa. Para pejabat istana membaur jadi satu tanpa melihat status sosial. Gegap gempita pesta dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mereka makan dan minum di tempat yang sama tanpa pandang bulu. Di tengah ramainya acara, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, wahai saudara-saudaraku, di hari yang membahagiakan ini, aku ingin menambah semarak acara kita bersama dengan mengadakan sayembara, ujar Baginda Raja. Sayembara apa, Paduka? Tanya salah seorang warga. Sayembara itu berbentuk mengaji Al-Quran. Siapa cepat dia menghafal Al-Quran maka menjadi pemenangnya. Sayembara ini boleh diikuti berbagai kalangan. Ba'da sholat Isya akan dimulai acaranya. Malam pun tiba. Warga antusias mengikuti sayembara tersebut. Selepas sholat Isya, semuanya berkumpul di halaman istana dan langsung membaca surah Al-Baqarah sebagai gerbang utama. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas. Dia sempat bertanya kepada Paduka Raja terkait sayembara ini. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung ikut bergabung bersama warga lainnya di sana. Tapi yang dilakukan oleh Abu Nawas bukan membaca Al-Quran, dia malah mengambil makanan. Baginda Raja pun menegurnya. Hei Abu Nawas, malam sudah makin larut. Kenapa kau tidak bergegas membaca Al-Quran? Kau jadi ikut sayembara apa tidak? Tanya Raja. Setelah dirasa istirahatnya cukup, Abu Nawas bergegas mengambil wudhu dan membaca Al-Quran. Namun tanpa menunggu berlama-lama, dirinya berteriak dengan suara lantang. Wahai Paduka Raja, hamba sudah khatam. Jadi hambalah pemenangnya, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, para peserta lain terkejut dan tidak percaya. Mereka mengajukan protes kepada Baginda Raja. Itu tidak mungkin, Baginda Raja. Abu Nawas pasti berbohong. Kami saja yang membaca sehabis sholat Isya baru sampai di bab 10. Masa Abu Nawas yang baru datang dan membacanya langsung khatam? Protes salah seorang dari mereka yang diiyakan peserta lagi. Bagaimana Abu Nawas? Kau bisa menyelesaikan bacaan tersebut dengan waktu singkat? Mereka tidak percaya dan termasuk saya juga.
ujar Baginda Raja. Saya hanya cukup membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, terang Abu Nawas. Kenapa bisa begitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja lagi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas sama saja seperti membaca sepertiga Al-Quran. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, seluruh peserta pun hanya bingung, sedangkan Baginda Raja takjub akan pemikiran cerdas Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas lah yang dinobatkan sebagai juaranya. Wallahu a'lam bishawab.